Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai akibat hukum penanggungan atau bortoh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa bortoh atau penanggungan ini merupakan jaminan perorangan. Dan bortoh ini atau penanggungan ini dibuat ada suatu perjanjian antara seorang penanggung dengan kreditor. Kalau sudah terjadi perjanjian antara keduanya, lalu akibat hukumnya apa? Nah, perjanjian penanggungan menimbulkan perikatan antara penanggung dengan kreditor. Perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak, jadi antara dua pihak dalam lapangan hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain dalam suatu prestasi. Nah, jadi dalam hal ini dengan adanya perjanjian antara penanggung dengan kreditor, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu bagi penanggung dan kreditor. Nah, hak-hak dari penanggung itu apa? Hak dari penanggung adalah hak untuk menuntut penjualan benda milik debitur lebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa penanggungan itu sifatnya subsidiar. Jadi dalam hal ini, ketika seorang debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka penanggunglah yang akan melaksanakan kewajibannya. Namun ada hak bagi penanggung untuk meminta supaya harta benda milik debitur itu digunakan untuk melunasi utang-utang debitur terlebih dahulu. Dan kemudian kalau masih kurang, maka penanggung yang akan melaksanakan kewajiban debitur tersebut. Nah, ini salah satu hak penanggung. Kemudian yang kedua, hak untuk membagi-bagi utang. Jadi pada prinsipnya, dalam suatu penanggungan, kalau terjadi ada seorang debitur yang ditanggung oleh beberapa penanggung, dijamin oleh beberapa penanggung, misalnya ada 3 penanggung A, B, dan C, maka di sini masing-masing penanggung prinsipnya atau asas umum bahwa masing-masing penanggung ini bertanggung jawab atas keseluruhan utang debitur. Namun ada hak bagi penanggung untuk meminta dilakukan pemecahan utang. Jadi di sini, maka di sini masing-masing penanggung akan bertanggung jawab pada bagiannya masing-masing karena sudah dibagi-bagi utang. Namun kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu untuk dilakukan pemecahan utang ini, maka yang berlaku adalah asas umum bahwa masing-masing penanggung bertanggung jawab atas keseluruhan utang debitur. Sebagai contoh, ada perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditor. Perjanjian utang piutang ini senilai misalnya 150 juta. Ada 3 penanggung di sini, yaitu A, B, dan C. Maka di sini masing-masing penanggung, baik A, B, maupun C, semuanya masing-masing bertanggung jawab atas keseluruhan utang debitur. Namun ada hak bagi penanggung untuk melakukan pemecahan utang di sini. Jadi dalam hal ini kalau misalnya penanggung meminta untuk dilakukan pemecahan utang, maka masing-masing akan bertanggung jawab atas bagiannya. Misalnya dibagi 3, 150 juta, masing-masing 50, maka masing-masing akan bertanggung jawab atas bagiannya masing-masing tersebut. Namun kalau tidak ada perjanjian terlebih dahulu di sini, yang berlaku adalah asas umum bahwa semua penanggung itu bertanggung jawab atas keseluruhan utang debitur. Kemudian selanjutnya, hak untuk diberhentikan dari penanggung karena terhalang melakukan subrogasi akibat adanya suatu kesalahan dari kreditor. Nah, di sini ada hak bagi penanggung untuk meminta diberhentikan dari penanggungan, dari penanggung sebagai penanggung. Kalau ada kesalahan dari kreditor sehingga mengakibatkan bahwa penanggung ini tidak bisa melakukan subrogasi. Kemudian hak untuk mengajukan tangkisan. Nah, dalam praktek, hak-hak
yang dimiliki oleh penanggung ini oleh kreditor diminta untuk dilepaskan. Nah, ini salah satu dari adanya perjanjian penanggungan itu dibuat secara tertulis, kan memiliki fungsi ganda, sehingga di dalamnya bisa diisi dengan hal-hal mengenai perjanjian penanggungan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa perjanjian penanggungan itu bisa dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Namun di sini kalau dibuat secara tertulis, maka ada fungsi ganda. Fungsi gandanya apa? Fungsi gandanya adalah yang pertama sebagai alat bukti kalau suatu saat terjadi sengketa. Kemudian yang kedua bisa diisi mengenai hal-hal hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penanggungan. Nah, ini salah satunya bahwa biasanya dalam praktek kreditor itu meminta supaya penanggung itu melepaskan hak-haknya tadi. Nah, kemudian ada hak regres. Hak regres itu apa? Hak regres adalah hak yang dimiliki oleh seorang penanggung karena dia sudah melunasi utang debitur. Nah, penanggung yang telah membayar lunas utang debitur maka memiliki dua macam hak regres, yaitu hak regres yang merupakan haknya sendiri dan hak regres yang merupakan subrogasi. Hak regres yang merupakan haknya sendiri kita bisa melihat di dalam pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hak regres yang merupakan subrogasi yaitu bisa kita lihat di dalam pasal 1840 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Subrogasi adalah hak dari seseorang atau seorang pihak ketiga karena telah melunasi utang debitur. Jadi hak seorang pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan kreditor karena dia sudah melunasi atau membayar lunas semua utang debitur. Jadi di sini seorang penanggung itu juga memiliki hak regres yang merupakan subrogasi. Dia menggantikan kedudukan kreditor karena dia sudah membayar utangnya debitur yang dijamin tadi. Nah, ada dua macam hak regres, yaitu hak regres yang merupakan haknya sendiri dan hak regres yang merupakan subrogasi. Dari keduanya ini, mana yang lebih menguntungkan? Yang lebih menguntungkan adalah hak regres yang merupakan subrogasi, karena menggantikan kedudukan kreditor. Sehingga kalau misalnya di dalam perjanjian penanggungan tersebut, di samping ada penanggungan, juga ada jaminan kebendaan. Misalnya A, utang kepada B. Kemudian ada jaminan perorangan yaitu penanggungan atau borgtoh. Jadi ada seorang pihak ketiga menjamin akan melaksanakan kewajiban debitur jika debitur prestasi. Di samping itu, A utang kepada B ini juga ada jaminan kebendaan. Misalnya, jaminan kebendaannya berupa benda bergerak misalnya. Misalnya ada gadai di sini. Jadi A utang kepada B dengan jaminan sebuah kendaraan bermotor, misalnya mobil. Nah, di sini maka ada dua jaminan, yaitu jaminan perorangan, yaitu penanggungan tadi, dan ada jaminan kebendaan, yaitu gadai. Sehingga di sini kreditornya merupakan kreditor preferen karena ada jaminan kebendaan. Nah, dalam hal demikian, jika kemudian debitur prestasi, kemudian dalam hal ini penanggung melaksanakan kewajiban debitur, maka dia kemudian punya hak untuk menggantikan kedudukan kreditor karena dia sudah membayar lunas utangnya debitur tadi. Nah, kreditor karena kreditor tadi sebagai kreditor preferen karena ada jaminan kebendaan, maka di sini kedudukan si penanggung tadi menjadi kreditor preferen juga karena menggantikan kedudukan kreditor dalam hal subrogasi tadi. Nah, di sini jadi lebih menguntungkan mana? Lebih menguntungkan yang subrogasi. Namun demikian, di dalam praktek kedua macam hak regres ini, baik hak regres yang merupakan haknya sendiri dan hak regres yang merupakan subrogasi, kedua-duanya semuanya digunakan. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan mengenai akibat hukum adanya penanggungan atau borgtoh. Dan semoga semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian
dalam sikap saya ada kekurangan. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe apabila belum subscribe. Dan jangan lupa pula selalu bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Dan juga like, comment, dan share supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.